Nah, dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Karena ini peristiwa iman yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, terjadi peristiwa itu cuma semalam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya, sekarang saja menggunakan pesawat itu kan bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis, ya 1 malam 2 hari kan. Pada saat itu nggak ada pesawat, nggak ada bis, yang memungkinkan pakai unta. Orang pahamnya beberapa bulan sampai jalan. Begitu disampaikan, saya di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari Zamzam itu kalau anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubais. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubais menyampaikan, saya tadi malam diisrakan oleh Allah. Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram di sini ke Masjidil Aqsa di Palestina, cuman semalam. Maka orang mulai meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu bagaimana selama ini, maaf, mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi, ya saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi, yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi, yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi SAW. Kata Abu Jahal, tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini bisa sama menolak klaimnya Muhammad SAW, maka selesai dakwah Islam di kota Mekah ini. 1 orang itu bernama Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusullah kemudian ke ladangnya, ke pusat pertaniannya, dikejar kemudian oleh Abu Jahal, dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, Muhammad sampaikan lagi, ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa, dengar kau Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya, sekalipun Muhammad SAW mengatakan bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkarinya, itu disebut dengan Siddiq. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkar, manusia inilah sahabat Nabi SAW yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya? Karena itu kalau ada sesuatu yang belum paham tentang agama, jangan komentar dulu, yakini dulu, baru hikmah datang. Itu poinnya. Ya, yakini dulu, yakin baru hikmah datang. Apalagi nggak ada ilmu kemudian ikut berkomentar, bisa salah fatal nantinya. Bisa salah fatal. Ya. Dari sini teman-teman sekalian, maka turunlah ayat untuk menolak klaim orang-orang yang kemudian melecehkan Nabi, bahkan melecehkan Allah, bahkan menghina Allah. Maka turunlah surah Subhan. Itu tidak benar. Itu tidak tepat. Nah, jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Pelecehan, penghinaan itu bagian yang dialami dalam ujian. Allah dicela, Nabi dicela, malaikat dicela, sahabat dicela. Dan dengan itu semua mereka bersabar dalam kebaikan. Dan Allah punya sifat yang luar biasa. Allah itu Tuhan, beda dengan makhluk. Ya. Nah, Anda bukan Allah, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan Nabi, gak mau dicela, mustahil. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang jelek. Kalau Anda orang jelek, buruk perilakunya, Anda akan dicela oleh orang baik. Sama aja. Anda lewat mau ke sini, ya, Masya Allah, ada orang mabuk, Anda persoalkan, Allahu Akbar, masih mabuk juga, mudah-mudahan dapat hidayah. Dia juga sama, soleh amat, si amat aja nggak soleh, lewat. Padahal nama Anda Doni misalnya, bisa terjadi. Itu sama aja. Jadi biasa aja kalau ada orang cela, doakan dia, sudah nggak usah balas dicela. Kecuali kalau cela aja terkait dengan Allah, dengan kitabnya, dengan hukumnya dan sebagainya, baru dikeluarkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.